itu adalah fungsi densitas peluang. Pindahin ke kiri. Fungsi densitas ya. Karena kontinu jadi istilahnya adalah fungsi densitas peluang bersama ya. Lalu ada variabel random independen, variabel random independen atau saling bebas ya. Bagaimana variabel random yang saling bebas di variabel acak kontinu itu. Yang terakhir adalah distribusi bersyarat untuk variabel acak kontinu ya. Nah, jadi peluang fungsi distribusi bersama untuk variabel kontinu ini yang pertama adalah peluang untuk dua variabel acak, misalkan kita mempunyai X dan Y ya. Ini dapat diperoleh berdasarkan fungsi distribusi kumulatifnya. Ya, jadi fungsi distribusi kumulatif, ingat di sini kumulatif ya. Kalau kumulatif berkali-kali saya sampaikan bahwa di sininya untuk nilai X dan nilai Y-nya itu adalah dia itu lebih kecil sama dengan dari nilai X dan lebih kecil sama dengan dari nilai Y. Ya, sampai sama dengan yang kemarin ya. Di sini nilai X-nya adalah A dan untuk nilai Y-nya adalah B ya. Oke. Nah, di sini fungsi distribusi kumulatif ingat selalu dilambangkan atau dinotasikan dengan huruf besar ya, F besar gitu ya. Nah, di sini ya A dan B-nya itu berada di antara minus tahingga sampai tahingga, oke, biasa. Fungsi distribusi marginal. Nah, sekarang marginalnya, jadi kalau misalkan kita mempunyai dua variabel, ya, fungsi dari dua variabel kita sebut dengan fungsi bersama, ya, fungsi distribusi bersama. Nah, kalau misalkan dari satu variabel, ya, kita sebut dengan fungsi distribusi marginalnya. Ya, marginal untuk X dan untuk Y dapat diperoleh dari distribusi bersama sebagai berikut. Ini sama dengan yang kemarin saya sampaikan, ya, bahwa distribusi marginal untuk Fx di mana X-nya itu bernilai A, ya, distribusi marginal kumulatif ya. Distribusi kumulatif untuk variabel X yang mana X-nya bernilai A ya, atau peluang X lebih kecil sama dengan A, itu adalah fungsi distribusi bersama ya, itu adalah fungsi distribusi bersama di mana Y-nya itu adalah sampai tahingga. Y-nya itu bernilai tahingga. Ya. Jadi dia Y-nya itu dari minus tahingga sampai tahingga. Jadi semuanya Y-nya. Ya. Jadi itu adalah definisi untuk distribusi marginalnya. Kalau kita mau menghitung distribusi marginal dari distribusi bersama yang kita punya. Nah, lalu distribusi marginal B ya, itu adalah sama seperti tadi, adalah peluang Y-nya itu lebih kecil sama dengan B, yang mana dia itu adalah fungsi distribusi kumulatif bersama, untuk A-nya itu adalah tahingga. Jadi A-nya itu atau X-nya itu berada di minus tahingga sampai tahingga. Maka ini adalah definisi untuk distribusi marginalnya. Kalau misalkan Anda hitung berdasarkan distribusi bersamanya. Ya. Nah, sifat-sifatnya adalah sebagai berikut ya. Kalau misalkan ini sama dengan yang kemarin ya, kemarin sudah disampaikan juga. Kalau misalkan peluang X lebih besar dari A dan Y lebih besar dari B, ya, ini adalah 1 dikurangi FXA dikurangi FYB dikurangi dengan FAB. Ya, ini fungsi marginal A dikurangi dengan 1 dikurangi fungsi marginal A dikurangi dengan fungsi marginal B ya, dan ditambah dengan fungsi bersama A dan B. Ya, ini sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan juga minggu lalu ya. Dan kalau misalkan dia berada di antara A1 dan A2 untuk X-nya, ya, ditanya peluang untuk X-nya berada di antara A1 dan A2, dan
Y-nya berada di antara B1 dan B2, maka bentuknya seperti ini. Ya, jadi dia itu adalah fungsi kumulatif bersama A2 dan B2 dikurangi dengan fungsi A2 dan B2, berarti kan dari sini ke sana ya. Jadi ini keseluruhannya ya. Jadi kalau misalkan di sini ada A1, di sini ada A2, terus di sini ada ini untuk yang X-nya, yang ini untuk Y-nya. Di sini ada B1, di sini untuk ada B2 ya. Jadi fungsi A2 B2 itu berarti dia dari sini ke sini terus ya sampai akhir, sampai minus tahingga itu ya. Dan B2 itu jadi dari sini ke sini juga sampai dengan minus tahingga ya, dari titik B2 terus ke kiri ya sampai minus tahingga. Maka kita harus mengurangi yang ada di sini ya, A1 B2 ya, dan dikurangi dengan A2 B1 yang ini sebenarnya ya. Terus ditambah dengan fungsi karena di sini kita 2 kali pengurangan gitu ya. 2 kali pengurangan, jadi ada A1 B1-nya juga, jadi di sini kita tambahkan lagi A1 B1 supaya enggak di sini 2 kali A1 B1-nya fungsi densitas kumulatif fungsi distribusi kumulatifnya untuk A1 B1 di sini kehitung 2 kali ya. Di sini kehitung A1 B1-nya karena di B2 ini ada B1-nya juga ya. Ingat di B2 ke kiri berarti ada B1-nya dan di sini juga ada A2 ke kiri berarti ada A1-nya. Maka kita tambahkan ini fungsi A1, fungsi densitas bersama A1 B1 ya. Dengan ya tadi ya A1 lebih kecil daripada A2 dan B1 lebih kecil daripada B2. Oke. Cukup simpel. Nah, bagaimana dengan fungsi densitas peluangnya ya? Itu bukan massa, bentar. Fungsi densitas peluang bersamanya. Oke, fungsi densitas peluang bersamanya di sini kita lambangkan dengan F kecil ya, berarti di sini fungsi densitas ya. F kecil itu antara X dan Y gitu ya. Jadi fungsi densitas bersama X dan Y. Disebut dengan fungsi densitas peluang bersama X dan Y jika A dan B adalah himpunan bilangan real, maka ya. Jadi kita A itu adalah himpunan bagian dari X dan B itu adalah himpunan Y itu adalah himpunan bagian dari B, kebalik ya. Nah, maka rumusnya adalah seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita sudah belajar sebelumnya, kalau misalkan dari nilai dari fungsi densitas dari fungsi kumulatif ya ke fungsi densitas peluang ya kita akan mengintegralkannya, harus mengintegralkannya ya. Jadi kita lakukan integral ya di sini ya. Biasa integralnya, tapi karena ada 2 variabel maka diintegralkannya adalah lipat 2 ya, diintegralkan untuk A dulu dan kemudian diintegralkan untuk B ya. Itu ya bebas Anda saya mau nulisnya B dulu terus A, nggak masalah ya, sama aja ya. Nah, jadi di sini fungsi kumulatif bersama AB itu sama dengan peluang X-nya ya, peluang X-nya itu adalah anggota dari min hingga sampai A dan Y-nya itu adalah min hingga sampai B. Itu udah saya jelaskan sebelumnya ya, karena sifatnya itu seperti ini, lebih kecil sama dengan dan ini juga lebih kecil sama dengan, berarti dia itu ada di antara min hingga sampai A dan min hingga sampai B gitu ya. Nah, sehingga bentuk integralnya seperti ini ya. Yang pertama untuk himpunan B dulu ya, untuk yang Y-nya dulu berarti ya ditulisnya. Jadi di sini adalah min hingga sampai B ya, karena ini untuk yang Y-nya. Ya. Terus untuk yang A-nya adalah min hingga sampai A.
Di sininya fx y ya atau fungsi densitas bersama x dan y ya, dan kita di sininya tentu kalau integral di sini harus tambah dx dy ya, seperti itu. Jadi yang pertama kita hitung adalah x-nya dulu ya, integral terhadap x. Nanti setelah kita hitung integral terhadap x-nya, lalu kita hitung integral terhadap y-nya. Karena integralnya lipat 2, maka kita bisa hitung seperti ini, bahwa fungsi densitas bersama itu akan sama dengan ya, ini sama dengan 2 turunan ya, tapi ingat ini bukan turunan kedua ya. Bukan turunan kedua, tapi 2 turunan. Yang pertama itu adalah diturunkan terhadap A ya atau terhadap X biasanya ya. Yang kedua itu adalah diturunkan terhadap B. Ya, jadi kalau misalkan yang kita punya fungsi densitasnya ya, kalau kita menginginkan fungsi densitasnya dan yang kita punya adalah fungsi kumulatifnya, maka kita turunkan ya, kita turunkan 2 kali, bukan turunan kedua, ingat kita turunkan 2 kali. Yang pertama adalah turunan terhadap X-nya dan kemudian turunan terhadap Y-nya. Maka kita akan dapatkan nanti fungsi densitas peluangnya. Tapi kalau misalkan ya kita punya fungsi densitas peluangnya, ya fungsi densitas peluangnya, maka untuk menghitung fungsi kumulatifnya yang kita lakukan adalah mengintegralkan. Ya. Yang pertama adalah mengintegralkannya terhadap X-nya dulu, atau dari yang mana X-nya itu dari min hingga sampai A. Dan yang keduanya adalah mengintegralkan Y-nya. Ya, yang mana Y-nya itu dari min hingga sampai B. Oke, jadi ini adalah interpretasi lain fungsi densitas peluang bersama. Ya, karena kita misalkan selalu ditanyakan bagaimana fungsi densitas peluang bersama kalau misalkan X-nya itu berada di antara A dan A plus DA. Nah, ini hampir sama aja dengan yang tadi ya, kalau misalkan di sini A1, di sini A2 gitu ya, yang mana A2-nya itu adalah A1 plus DA gitu ya. Ini DA ini singkatan dari difference of A gitu ya. Nah, jadi di sini B juga berada di antara Y berada di antara B sampai dengan B plus di pembedanya gitu ya, DB gitu ya. Maka di sini integralnya jadi seperti ini. Dia mulai dari B sampai dengan B plus DB ya. Dan itu untuk Y ya, dan integral untuk A-nya adalah A dari A sampai dengan A plus DA. Ya, itu untuk X. Seperti itu ya. Jadi hati-hati dilihat dia itu bergeraknya dari mana sampai mana. Ya, integralnya dari mana sampai mana gitu ya, batasan-batasannya untuk perhitungan peluangnya. Ya. Oke. Oke, nah di sini fungsi densitas peluang marginal X dan Y juga dapat diperoleh dari distribusi bersama X dan Y sebagai berikut ya. Jadi di sini fungsi densitas itu adalah yang seperti ini, yang F kecil ya. Tapi marginal, ini marginal terhadap X ya. Ingat tadi kalau misalkan fungsi di sebelumnya di sini bahwa fungsi distribusi marginal ya itu adalah untuk X ya, untuk X nilai tertentu, maka Y-nya itu dari min hingga sampai hingga ya. Dan fungsi dan distribusi marginal untuk B untuk Y dengan nilai B, maka yang ditahinggakannya itu adalah dari minus hingga sampai hingganya itu adalah X-nya ya, X-nya. Nah, jadi di sini pun sama ya. Ketika kita menghitung fungsi densitas peluang ya untuk yang fx-nya aja, misalkan ini yang ini untuk yang fx-nya aja, maka di sini yang A-nya ada, ini yang hingga sampai hingganya adalah untuk Y. Ini kebalik seharusnya di sebelah sini nih. Ya, seharusnya ke sebelah situ karena kita hitungnya Y dulu ya.
Kalau misalkan mau seperti ini boleh, tapi DY-nya pindahin ke depan. Oke, seperti itu ya. Jadi ini seharusnya penulisannya itu atau supaya lebih tepat di sini seharusnya integral A boleh di sini minta hingga sampai hingga ya. Fx y ya. Itu dy dx gitu ya. Nah, sehingga kita turunkan ini kalau misalkan dia itu integral dari minus hingga untuk fx dy itu berarti untuk y-nya itu adalah 1, maka nanti tinggal kita dapatkan seperti ini ya. Jadi fx integral ya untuk peluang X-nya itu adalah elemen dari A adalah integral dari fx, ya ini menjadi sama ya. Sama yang seperti univariat ya. Jadi satu variabel ya. Nah, sehingga di sini fx itu adalah min hingga sampai hingga untuk dy, ingat y-nya yang dari min hingga sampai hingga. Jadi kita misalkan mempunyai fx, y, maka kita bisa hitung integral min hingga sampai hingganya untuk dy, kita akan dapatkan fx. Ya. Dan begitupun sebaliknya, kalau misalkan yang kita cari adalah fungsi densitas peluang y, ya, fungsi densitas peluang y, maka kita bisa hitung dari fungsi densitas bersama x dan y, ya, yang mana x-nya kita integralkan dari min hingga sampai hingga. Seperti itu, ya. Oke. Ini contohnya ya, contoh fungsi densitas bersama ya. Contoh fungsi densitas bersama. Ini teh. Dan contoh fungsi densitas peluang bersama ya. Ininya nggak bisa itu. Nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi di sini misalkan fungsi densitas peluang bersamanya kita punya seperti ini. Ya, ini eksponensial ya. Dengan peluang bersama XY adalah sebagai berikut. Oke, ini adalah fungsi densitas peluang bersamanya. Ya. 2 kali eksponensial min X dikali dengan eksponensial min 2Y. Ya. Yang mana X-nya itu adalah lebih kecil dari 0. X-nya itu adalah lebih besar dari 0. Ya, X-nya lebih besar dari 0. Ya. Dan Y-nya itu lebih kecil dari hingga. Oke, berarti Y-nya itu antara minus hingga sampai hingga ya. Dan 0 lainnya. Oke, 0 untuk selain yang di atas ini. Oke, jadi kita hitung untuk misalkan yang kita akan cari itu adalah peluang yang mana X-nya lebih besar dari 1 dan Y-nya lebih kecil dari 1. Misalkan seperti itu ya. Untuk peluang X yang lebih besar dari 1 dan Y-nya lebih kecil dari Y-nya itu lebih kecil dari 1 ya. Nah, jadi di sini yang X-nya kita di dalam ya. Ini yang X-nya kan. Tadi yang X-nya di dalam ya. Yang X-nya itu adalah lebih besar dari 1 berarti di sini antara 1 sampai hingga ya. Lebih 1 dari hingga dan di sini X-nya lebih besar dari 0 berarti dia X-nya itu antara 0 sampai hingga gitu ya. 0 sampai dengan hingga ya. Nah, terus di sini Y-nya itu lebih kecil dari hingga. Jadi Y-nya itu dari minus hingga Y sampai dengan hingga ya. Oke. Nah, kita bisa terjemahkan ini jadi seperti ini. Ya. Nah, karena X-nya itu lebih besar dari 1, maka di sini adalah 1 sampai hingga berlaku. Ya. Jadi 1 sampai hingga. Sekarang Y-nya lebih kecil dari 1. Oh, sorry, maaf. Ini salah, bukan gini ya. Salah saya. Jadi X dan Y-nya itu, ini gabung, sorry ya. X dan Y-nya itu di antara 0 sampai hingga. Nah, itu yang benar. Ya, yang ini salah, sorry ya, saya koreksi.
X dan Y-nya itu, dia itu berada di antara 0 sampai tahingga. Oke. Jadi nggak ada negatif. Oke. Nah, kalau di antara 0 sampai tahingga, untuk X-nya adalah lebih besar dari 1, maka dia dari 1 sampai tahingga. Dan untuk Y-nya lebih kecil dari 1, maka dia berada di antara 0 sampai 1. Ya. Ini penulisan ini adalah X dan Y-nya, dia itu berada di antara 0 dan tahingga, sampai tahingga ya. Seperti itu, saya koreksi. Oke, sekarang kita hitung yang ini dulu, biasanya kita hitung yang dalam dulu. Ya. Nah, kita hitung yang dalam ini untuk apa? Untuk dx ya. Jadi yang ini tetap ya. Yang ini tetap karena di situ eksponensial yang berlakunya untuk y ya. Dan duanya ini tetap juga kita bisa simpan ini ya, karena ini perkalian ya. Jadi mudah. Kita fokus aja ke sini untuk integral yang ini. Ya. Jadi integral E pangkat minus X adalah minus, ini adalah nilai integralnya. Minus E pangkat minus X. Ya. Nah, dia itu berada di antara 1 dan tahingga, ini berada 1 dan tahingga. Gitu ya. Oke. Nah, berarti di sini kita masukkan untuk E minus E pangkat minus pangkat min tahingga. Ya. Minus E untuk pangkat min tahingga itu jadinya 1. Ya, karena terus ya apa, kita masukkan yang 1 ini ya, minus E pangkat min 1 ya. Nah, terus kita dapatkan ini ya, ini dari sini, sorry. Dari sini ya, kalian bisa lihat di video ya untuk detailnya ya. Kita dapatkan E pangkat min 1 gitu ya. Oke. Dari sini kita dapatkan E pangkat min 1, terus E pangkat min 1-nya kita alihkan ke depan. Ya, E min 1-nya kita alihkan ke depan, karena di sini udah tidak tergantung sama Y lagi. Ya. Nah, sekarang ini 2 ini nggak dikedepanin. Kenapa? Karena di sini ada 2-nya. Ya. Ada eksponensial pangkat minus 2Y. Jadi nanti 2 yang di sini sama 2 yang di sini ini saling menghilangkan. Oke. Nah, ini ya jadi integral 0 sampai 1 untuk 2 eksponensial minus 2y dy itu akan didapatkan seperti ini. Ya, ini kalau nggak salah di awal-awal juga sudah saya sampaikan detailnya, perhitungannya ya, untuk yang eksponensial ya. Oke, jadi didapatkan 1 minus E pangkat min 2. Ya. Nah, jadi kita dapatkan bahwa nilai peluangnya adalah eksponensial pangkat min 1 kali 1 min eksponensial pangkat min 2. Ini tinggal dihitung aja ya, karena eksponensial pangkat min 1 ini akan jadi suatu nilai, ini juga akan jadi suatu nilai ya. Kalian tinggal hitung aja. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan peluang X-nya itu lebih kecil dari Y? Ya. Peluang X-nya lebih kecil dari Y, ya. Maka di sini Y-nya itu bisa berapa aja kan? Y-nya bisa berapa aja? Y-nya bisa dari 0 sampai tahingga. Ya. Y-nya bisa berapa aja dari 0 sampai tahingga. Tapi ketika Y-nya 0, maka X-nya nggak ada. Ya, peluangnya 0. Tapi ketika Y-nya 1 misalkan, maka X-nya 0. Kan lebih kecil gitu ya. Ketika Y-nya 2, maka X-nya adalah 1 gitu ya, dan seterusnya lah ya. Nah, jadi di sini yang dibatasi adalah X ya, yang X-nya adalah dari 0 sampai Y. Gitu ya, sampai nilai Y tertentu. Oke, ini adalah fungsi bersamanya ya. Dari fungsi bersama ini kita hitung karena di sini apa yang ini biasa kedepanin seperti tadi ya. Ini dari 0 sampai Y kita dapat seperti ini ya. Dari 0 sampai sesuatu ini sebenarnya sama ya dengan yang ini ya. Mana tadi? Nah, yang ini ya. Ini dari 0 sampai 1 ya kita dapat seperti ini 1 min E pangkat min 2 ya. Ya
perhitungan integralnya relatif sama. Jadi kalian bisa hitung di sini integral 0 sampai Y ya untuk E pangkat min X dx gitu ya. Oke. Nah, jadi didapatkan 1 dikurangi dengan E pangkat ini 1 ini dari yang pangkat nolnya ya, dari yang ini ya. Minus E pangkat min Y itu dari yang ininya. Ya, oke, kalian bisa pelajari lebih lanjut ya di video atau kalian turunkan sendiri. Saya yakin kalian bisa. Oke, dari sini kita masukkan ini ya, 2x pangkat ini ke 1 ya untuk dx jadi seperti ini. Untuk dy jadi seperti ini ya. Terus ke yang pangkat minus y-nya jadinya seperti ini. Jadi 3 di sini. Asalnya minus 2y, di sini minus 2y tambah minus 1y jadi minus 3y. Oke. Nah, terus kita bisa pecah ya integralnya ya. Jadi integral untuk yang pertama dikurangi dengan integral untuk yang kedua. Ya, kenapa kita pecah integralnya ya karena di sininya penjumlahan ya apa sifat sifat penjumlahan ya sifat penjumlahan ya. Oke, di sini kita selanjutnya dihitung ya. Dihitung untuk yang ini, untuk yang integral pertama ini, ya, didapatkan 1, ya, dan untuk yang integral yang ini, didapatkan 2/3, ya. Perhitungan lebih detail bisa Anda lihat di video, ya, atau Anda akan lebih baik kalau misalkan Anda coba-coba sendiri integralnya, ya. Nah, nanti 1 dikurangi 2/3 itu didapatkan 1/3. Seperti itu ya. Jadi peluang X-nya lebih besar, X-nya lebih kecil dari Y, peluangnya adalah seperti itu. Ya. Nah, sekarang marginal. Kita akan hitung marginal X ya. Jadi di sini Y-nya nggak ada, tapi marginal X yang mana X-nya itu berapa peluang X-nya itu lebih kecil dari A. Ya. Peluang X lebih kecil dari A sebenarnya kalau di sini kalau kalau continue ya, kalau continue, nah ini sebenarnya peluang X lebih kecil dari A ini adalah sama dengan peluang X itu X besar ya, peluang X itu lebih kecil sama dengan A, itu sama aja karena kita berada di continue ya. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan ketiga kalau nggak salah ya. Oke. Jadi Pak kalau misalkan di sini lebih kecil terus di sini lebih kecil, tapi yang sekarang lebih kecil sama dengan itu gimana? Ya sama aja di sini dari 0 sampai A. Ya, oke. Jadi lebih kecil atau lebih kecil sama dengan atau misalkan ada nanti peluang Y itu lebih besar dari B, ya itu sama dengan peluang. Ini mah kalau begini biasanya sama dengan peluang sama dengan 1 dikurangi dengan peluang Y lebih kecil dari B, lebih kecil sama dengan B kan. Nah, kalau ini udah jelas-jelas bahwa di sini ini adalah 1 dikurangi dengan F besar ya. F besar Y F besar B gitu ya. Seperti itu ya. Untuk variabel ini harusnya Y besar, Ini harusnya Y kapital untuk variabel Y gitu Pak. Ya, oke. Nah, jadi ya kalau misalkan begini peluang Y lebih besar sama dengan B sebenarnya nanti hitungannya sama aja ya, sama aja sama yang atas. Ini 1 dikurangi dengan peluang Y lebih kecil dari B ya, itu sama dengan 1 dikurangi peluang Y lebih kecil sama dengan B. Ya. Jadi sama-sama yang atas kan, sama-sama yang ini. Ya, sama-sama yang ini. Nah, jadi tapi ingat di sini lebih besar, lebih kecil ini sama dengan lebih kecil sama dengan dan lebih besar ini sama dengan lebih besar sama dengan. Nah, itu hanya berlaku untuk fungsi kontinu untuk distribusi yang kontinu ya. Kalau yang diskrit ya itu nggak berlaku. Ya, ingat. Nah, kita lanjutkan.
Kalau misalkan X-nya lebih kecil dari A, berarti di sini adalah fungsinya adalah fungsi marginal yang kita cari, ya. Nah, terus marginal untuk X, ya, sehingga di sini yang Y-nya adalah dari 0 sampai tahingga. Ya. Bukan minus tahingga sampai tahingga, dari soalnya jelas bahwa Y-nya itu adalah dari 0 sampai tahingga. Ya, jadi keseluruhan Y-nya diambil. Oke, jadi di sini Y-nya dari 0 sampai tahingga, ya. Terus di sininya X-nya dari 0 sampai A, karena di sini lebih kecil. Ya, karena lebih kecil. Jadi dari 0 sampai A, ya. Ini adalah fungsi densitas bersamanya. Fungsi distribusi bersamanya, oke. Yang pertama kita hitung untuk Y-nya dulu, karena di sini minus 0 sampai tahingganya itu untuk Y-nya. Ya, ingat tadi bisa dibolak-balik, bisa Y. Kalau misalkan di sini Y-nya dulu, maka batas integralnya yang kita pakai Y-nya dulu, ya. Kalau nanti kita akan selanjutnya adalah untuk X-nya, karena X-nya X-nya itu yang dicarinya, gitu ya. Nah, jadi di sini untuk Y-nya berarti yang berlaku adalah yang ini, ya. Ya, kita ikutkan yang ini, ya. Kita ikutkan yang 2 juga, ya. Jadi di sini integral 0 sampai tahingga, ya. 2 eksponensial min 2 Y dy. Oke. Nah, kita dapatkan ini, ya. Kalian coba lihat di video, ya, atau kalian hitung sendiri, ya. Ini akan jadi sama dengan 1, ya. Oke. Itu akan jadi sama dengan 1. Jadi di sini adalah 1 dikali dengan pangkat min X, gitu ya. Oke. Nah, jadi ya kita punya integral pangkat min X dari 0 sampai A. Oke. Nah, terus dx. Nah, sekarang urusannya dengan X, ya. Sekarang urusannya dengan X 0 sampai A. Nah, di sini ya seperti tadi, ya, yang sebelumnya. Jadi di sini adalah 1 minus eksponensial pangkat min A, ya. 1 untuk yang 0, ya. Eksponensial pangkat min A untuk yang ini dari A, ya. Seperti itu, ya. Oke. Nah, jadi kita dapat hitungannya seperti ini. Nanti A-nya berapa, ya kita tinggal masukkan gitu, ya. Tinggal hitung, ya. Oke. Cukup mudah, ya. Nah, nanti untuk yang Y-nya kalian bisa coba, ya. Hitung, tapi bukan tugas, ya. Peluang peluang Y lebih kecil dari B, gitu ya. Atau kalian bisa oprek juga, saya penasaran kalau misalkan peluang Y lebih besar dari B gimana, gitu ya. Oke. Ini gimana? Nah, ini udah saya kasih tahu, ya. Oke, di atas, ya. Kalian bisa kembangkan itu, ya. Oke. Kita lanjutkan, ini contoh yang lainnya, ya, contoh yang lainnya. Di sini jika fungsi densitasnya, fungsi densitas peluangnya adalah seperti ini, ya. Ini beda lagi, ya. Dia itu fungsi densitasnya adalah eksponensial X plus Y, ya, minus X plus Y, ya. Yang mana X dan Y-nya itu berada di antara 0 dan sampai tahingga, gitu ya. Dan 0 untuk lainnya. Oke, cari fungsi densitas dari variabel random X per Y. Nah, ini tantangannya baru lagi nih. Jadi bagaimana peluang, ya, fungsi densitas peluang dari variabel random X per Y. Ya. Nah, kita untuk A itu lebih besar dari 0, ya, maka kita dapatkan untuk A lebih besar dari 0, maka di sini kita fungsi distribusi peluangnya,
ya, fungsi distribusi peluangnya. Nanti cari fungsi densitasnya ya, F kecilnya yang kita cari ya. Oke. Nah, jadi di sini kita hitung dulu fungsi distribusi kumulatifnya ya untuk X dan Y, yang mana X per Y, yang mana X per Y-nya itu bernilai A. Gitu ya. Jadi di sini penulisannya adalah peluang X per Y itu lebih kecil sama dengan A. Gitu ya. Itu akan sama dengan di sini yang kedua itu adalah integral eh, X ya, X per Y ya, lebih kecil dari sama dengan A, ini integral lipat 2, nanti tentu untuk yang pertama untuk X-nya dulu, ya. Yang kedua adalah untuk Y-nya, ya. Oke. Nah, terus di sini, oke, di sini dari 0 sampai yang pertama adalah X-nya itu harus dari Y, gitu ya. Jadi di sini kita punya misalkan Y, X per Y gitu ya. Ini lebih kecil sama dengan ya, tapi itu urusan lain nanti dari 0 sampai berapa gitu ya. Sorry, kita bisa tulis gini dulu ya, lebih kecil sama dengan A gitu ya. Oke. Nah, terus di sini kalau misalkan dari sini ruas kanan dan ruas kirinya kita kalikan dengan Y, maka kita dapatkan X lebih kecil dari A, Y. Seperti itu ya. Oke. Dari sini ruas kanan dan ruas kirinya kita kalikan dengan Y, maka X lebih kecil daripada AY. Ya. Jadi sebenarnya yang ini itu adalah X. Ya. Karena kita yang cari DX. Oke. Jadi dari 0 sampai X. Sampai nilai, X besar itu sama dengan X. Nah, gitu kan? Ya. Oke, X besar kita definisikan X, terus nilai X kecilnya kalau di sini kita jadikan X kecil, maka di sini lebih kecil daripada A, di sini Y kecil. Seperti itu ya. Nah, maka di sini adalah dari 0 sampai AY ya. Itu adalah untuk Untuk X-nya ya. Dan untuk Y-nya ya kita pakai untuk DY-nya ini adalah dari 0 sampai tak hingga karena X per YA-nya udah terakomodasi di sini. Ya, udah terakomodasi di X yang pertama. Dan Y-nya bisa dari 0 sampai tak hingga. Sebenarnya 0 nggak bisa. Ya, sesuatu dibagi 0 kan undefined ya. Jadi sebenarnya tapi nanti nggak akan kehitung kok. Ya, oke. Nah, jadi dari 0,0000001 mungkin ya sampai dengan tak hingga gitu ya. Oke. Nah, jadi oke, kita punya seperti ini. Ingat nanti tinggal masukkan AY aja ya. Jadi di sini kita punya eksponen yang ini nih ya, itu adalah eksponensial min X ya, dikali dengan eksponensial min Y gitu kan? Ini kan? Ya. Ini sama dengan eksponensial min X dikali dengan eksponensial min Y ya. Nah, jadi di sini yang eksponensial min Y-nya kita pisahkan dulu karena yang kita eksekusi adalah yang ada X-nya dulu. Jadi untuk yang eksponensial min X, yaitu yang akan kita eksekusi, sebelumnya kita pernah hitung bahwa eksponensial min X itu integral kalau misalkan dari 0 sampai A, maka eksponensial min X adalah 1 minus eksponensial min A. Ya, nah, jadi di sini ini adalah jadi 1 min eksponensial min. Nah, di sininya apa? A bukan, di situnya adalah AY ya. Maka di sini adalah 1 min eksponensial AY. Ya, simple. Oke. Nah, dikali dengan sekarang urusan yang Y-nya nih, yang EY nih. Ya. Oke. Nah, jadi di sini untuk urusan yang Y ya, di sini agak-agak lumayan ribet juga gitu ya untuk urusan yang Y. Nah, jadi ini bisa Anda lihat di video saya ya sehingga didapatkan seperti ini. Ini sebenarnya integral dari sini. Ya, oke. Kalau itu saya terlalu panjang ya.
Kalian bisa lihat di video atau di tugas ya, dulu itu lupa saya. Oke. Nah, jadi didapatkan seperti ini ya. Kalian kalau nggak ada di video kalian coba sendiri ya, kalian coba sendiri ya. Sebenarnya ini bisa di apa? Ini teh dapatnya teh ini kan kali sini ya. Jadi di sini adalah eksponensial eksponensial pangkat minus Y dikurangi dengan eksponensial pangkat minus AY ditambah dengan minus Y ya. Oke. Jadi di sini eksponensial pangkat minus Y dikurangi dengan eksponensial minus AY plus Y gitu. Ya, oke. Nah, nanti yang ini nih, ya, yang itu dari sini nih. Ya. Jadi ini eksponensial minus Y dikurangi dengan eksponensial minus Y-nya dikeluarin. Ya, ini kalau ini dikeluarinnya ke kanan ya. Kita samain aja. A plus 1 Y gitu. Ya, kita dapat yang ini. Oke. Nah, ini turunan dari yang ini nih, ya. Integral dari yang ini nih. Ya, oke. Yang ini tahulah integral dari yang ini, ya. Oke. Ya, terlalu jelas saya, sorry ya. Ya gitulah ya. Jadi udah cukup jelas, udah kayak kasih clue seperti ini juga ya. Oke. Nah, terus kita masukkan ini dari dari tah hingga sampai 0 kan ya. Oke. Jadi ini adalah tah hingga ya. Yang tah hingga dulu kita masukkan di sini y-nya kita ganti dengan tah hingga jadi dapat seperti ini karena di sini inverse jadi 1 per ya. Oke. Jadi ini di sini. Yang ini y-nya jadi tah hingga ya. Eksponensial pangkat minus, sorry, ini ke bawahin karena di sininya adalah minus ya. Jadi inverse di sininya ya, inverse pangkat minus berarti inverse-nya. Jadi kita ke bawahin jadi seperti ini ya. Y-nya ini jadi tah hingga di sini ya. Dikali dengan A plus 1, oke, dapat seperti ini. Dikurangi dengan sekarang yang 0 nih. Minus 1 pangkat minus 1 per eksponensial 0 tambah 1 per A, oke, dan seterusnya ya. Nanti yang 0 ini jadi 1 nih ya. Oke. Nah, dari sini 1 per eksponensial pangkat min tah hingga, ingat di sini eksponensial pangkat min tah hingga eksponensial pangkat tah hingga itu tah hingga ya. 1 per tah hingga itu mendekati 0 ya. 1 dibagi tah hingga ya dia itu menuju ke 0 jadi di sini nilainya 0 ya. Oke. Yang ini juga sama ya. Itu adalah A plus 1 kali tah hingga itu adalah tah hingga, eksponensial tah hingga itu adalah tah hingga juga ya. Tah hingga kali A plus 1 adalah tah hingga, 1 per tah hingga itu adalah mendekati 0 juga. Ya. 1 per besar sekali. Berarti dia mendekati 0 kan? Ya. Memang enggak 0 gitu ya, tapi mendekati 0 lah. Kita bisa tuliskan 0 di sini. Ya. Terus, mana pen saya? Oh, oke. Nah, terus sekarang yang urusan yang kanan nih, ya. Eksponensial pangkat 0 yang 1, ya. Apapun pangkat 0, 1. Ya. Yang ini pangkat 0 ini jadi 1 juga, ya. 0 kali A plus 1, berapapun nilai A-nya ini akan jadi 1, ya. Oke, yang ini tetap A plus 1, dapat seperti ini. Oke, dari sini 0 tambah 0 habis, ya. 0 tambah 0 nggak ada, tambah nggak ada lah. Terus sekarang minus ke sini kan, ya ini jadi minus, jadi minus dan minus jadi plus, minus jadi dan plus jadi minus ya, jadi di sini jadi minus, ya dari sini. Oke, nah di sini jadi plus 1 ya, plus 1, 1 per 1 kan 1, dikurangi dengan 1 per, ini satunya jadi hilang, jadi A plus 1. Jadi dapat 1 minus 1 per A plus 1. Seperti itu ya. Dan ini adalah fungsi distribusi kumulatif untuk X per Y, ya, fungsi distribusi untuk distribusi kumulatif untuk X per Y, yang mana X per Y-nya lebih kecil sama dengan A. Berarti ini
Ini itu tadi udah ya ditulis ya. Adalah peluang X per Y-nya lebih kecil sama dengan A gitu ya. Oke. Dapatnya seperti ini, ya A-nya nanti berapa tinggal masukin aja ke sini ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana fungsi densitas peluangnya? Ya, ini baru fungsi distribusinya. Sekarang kita yang cari adalah fungsi densitas peluangnya. Sebelumnya dikasih tahu bahwa fungsi densitas peluang itu kalau misalkan kita punya fungsi distribusinya, ya kita turunkan, ya kita differentiate, ya. Yang pertama 2 kali, yang pertama terhadap terhadap variabel X, yang kedua adalah terhadap variabel Y, ya. Oke, jadi kita turunkan 2 kali si fungsi kumulatifnya. Ya, jadi kita turunkan 2 kali dan fungsi kumulatifnya kita udah punya ini hasil perhitungan di atas. Ya, yang pertama kita turunkan dulu terhadap B. Di sini ada B enggak? Enggak ada B-nya. Ya udah, kalau enggak ada B tetap aja segini. Ya, Nah, terus sekarang selanjutnya kita akan turunkan terhadap A. Ya, jadi di sini ini disederhanakan dulu ya. 1 per A plus 1 itu jadi -1 A plus 1 gitu ya. Itu sederhana kalian bisa. Nah, terus untuk turunannya kita akan menggunakan turunan U per V. Ini mungkin kalian udah belajar di SMA ya. Turunan U per V, jika FA itu adalah U per V, maka turunannya ya, maka Fx itu adalah turunan U dikali V dikurangi dengan U kali turunan V dibagi dengan V per 2. V kuadrat. Seperti itu ya. Ingat di sini U-nya adalah -1 ya. Turunan dari -1 itu adalah 0 ya. Karena enggak ada A-nya di sana karena A yang akan diturunkan. Nah, terus dan V-nya itu adalah A plus 1, turunan dari A plus 1 ya, A-nya berarti 1 ya, karena yang ininya 0, yang ininya 1 nih kalau diturunkan A-nya ya. Jadi kita dapatkan turunan turunan dari U, turunan dari -1 ini adalah 0 dikali dengan V, V-nya adalah A plus 1, yang ini ya. Terus -1, benar. Terus dikurangi nih yang ini nih ya. Dikurangi dengan U, U-nya -1, U-nya -1 dikali dengan turunan dari V, turunan dari ini adalah 1, itu saya sudah sampaikan tadi ya. Dibagi dengan V kuadrat, A plus 1 kita kuadratkan. Selanjutnya kita hitung di sini ya. 0 kali apapun yang ada di depan ini adalah 0 ya. A plus 1, A-nya mau setahingga juga kalau misalkan dikalikan 0 mah tetap aja 0 ya. Nah, jadi di sini 0 kali A plus 1 berarti di sini jadi 0, hilanglah sudah ya. Nah, terus di sini -1 kali 1 jadi -1, tapi karena di sini ada minus jadi plus. Ya, plus 1. -1 0 dikurangi -1. 0 dikurangi -1, 0 dikurangi -1 ya 1. Ya, seperti itu ya. Jadi didapatkan 1 per A plus 1 kuadrat. Ya, yang mana A-nya yang tadi, kan dia itu elemen dari X ya. Yang mana A-nya itu dari 0 sampai antara 0 sampai dengan antara 0 sampai dengan tahingga ya. That's it, sehingga kita dapatkan fungsi densitas peluangnya seperti ini ya. Nah, mungkin karena Anda karena Anda sudah itu ya, sudah kuis ya. Jadi saya tidak bisa mengeluarkan soal-soal seperti ini ya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Ini adalah pengetahuan untuk Anda ya. Sehingga Anda harus tahu bagaimana sih kita
mencari nilai fungsi densitas peluang bersama gitu ya dari yang kita punya kalau misal dari fungsi fungsi densitas peluang bersama untuk X per Y atau untuk nanti misalkan ke depannya Anda bisa bisa ulik juga gitu ya, bisa ulik juga fungsi densitas peluang untuk X kali Y atau fungsi densitas peluang untuk X tambah Y atau untuk 2X tambah 3Y. Nah, tapi konsep perhitungannya sama lah seperti ini. Gitu ya. Konsep perhitungannya ya. Tapi tadi mungkin nanti ya equation-nya yang jadi beda, tapi konsep atau cara ngitungnya sudah saya kasih tahu seperti ini. Ya. Oke. Nah, jadi tapi untuk itu kan penurunan gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk clue ya untuk UAS karena sifatnya itu adalah pilihan ganda, jadi nanti lebih ke aplikatifnya. Oke. Anda nggak akan nurunin rumus cukup di kuis ya. Oke, lanjut. Di sini adalah fungsi random. Udah benar fungsi random, independen? Belum. Nah, yang ini tadi ngekliknya saya 2 kali ya. Harusnya yang ini ya. Jadi kalau misalkan tadi adalah 2 variabel ya, kita punya X dan Y gitu ya. Nah, jadi ke depannya mungkin Anda akan berhadapan dengan fungsi peluang bersama yang lebih dari 2 variabel ya. Jadi di sini fungsi peluang gabungan, ini harusnya bersama ya, bukan gabungan. Bentar. Bentar. Oke ya. Oke. Fungsi distribusi peluang bersama untuk n variabel acak, berarti variabel acaknya ada sebanyak n, dapat didefinisikan dengan cara yang persis sama seperti yang dilakukan untuk n sama dengan 2. Jadi sebelumnya saya sampaikan x, y gitu ya, berarti n-nya ada 2. Ya. Nah untuk selanjutnya kalau misalkan ada 3, ya seperti tadi, jadi integralnya lipat 3, kalau ada 4, integralnya lipat 4, dan seterusnya ya. Oke. Misalkan fungsi densitas kumulatif bersama, kita punya fungsi densitas kumulatif bersamanya adalah sebagai berikut. Ya. Di sini kumulatif berarti F besar antara A1, A2 sampai dengan AN. Berarti di sini X-nya itu variabelnya itu ada sebanyak N, saya lambangkan dengan X1, X2 dan seterusnya sampai Xn ya. Maka didefinisikan sebagai berikut ya. Ini ada sebanyak N. Oke. Lebih lanjut, N variabel acak dikatakan kontinu bersama jika fungsinya ya yang disebut dengan fungsi densitas peluang bersama, ini bersama sedemikian sehingga untuk setiap himpunan C dalam n ruang ya, jadi n ruang itu n dimensi ya, n variabel. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Ya. Peluang X1 sampai dengan Xn itu adalah bagian dari C, yang mana C-nya itu ada berdasarkan di dalam n ruang gitu ya. Oke, jadi di sini kita integralnya pun ada sebanyak n ya, dari fungsi densitas yang sebanyak n ya, dx1, x2 dan seterusnya sampai dxn ya. Dengan kata lain, untuk n himpunan angka real atau a-nya itu A1, A2 itu ya, untuk setiap variabel ada A1, A2, A3 gitu ya.
himpunannya, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Yang pertama A1 dulu ya. Himpunan A1 dulu dari mana? Dari untuk X1. Nanti untuk X2 di sini integral A2 gitu ya. Dan yang terakhir integral AN ya untuk DXN ya. Jadi sama aja gitu ya, sama aja ya. Nah, untuk variabel acak diskrit hal ini terjadi pada distribusi peluang multinomial ya. Nah, kalau misalkan yang lain Pak, kalau misalkan normal ya ini tentu terjadi di multivariat normal ya. Nah, jadi kapan Anda akan belajar multivariat normal nanti? Pas belajar multivariat 1 ya. Kalau nggak salah semester berapa ya? Multivariat 1 semester 3 atau semester 4? Semester 3 kalau nggak salah. Berarti besok ya, semester depan ya. Nah, jadi sebenarnya dari mana konsep multivariat normal? Ya dari sini. Ya, oke. Jadi nanti Anda akan dapatkan fungsi bersama dari distribusi multivariat. Ya, oke. Dari distribusi normal yang variatnya banyak gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita lihat bagaimana kalau variabel randomnya saling bebas ya dalam kontinu. Ini sama aja dengan yang kemarin gitu ya. Oke, jadi nggak terlalu berbeda dengan yang kemarin gitu ya. Nah, variabel X dan Y itu dikatakan independen jika seperti ini. Ya, ini sudah saya sampaikan kemarin bahwa peluang bersamanya adalah perkalian dari peluang marginalnya. Ya, nah saya sudah sampaikan ini lebih detail kemarin sehingga untuk distribusi ketentuan di atas terpenuhi jika seperti ini ya. Peluang X ya itu elemen dari A bisa berapa aja, A besar yang mana A kecil ini adalah bagian dari A besar ya. Jadi di sini untuk lebih kecil dari sama dengan dari A dan Y-nya lebih kecil sama dengan dari B, maka berlaku seperti ini ya. Kalau misalkan berlaku seperti ini, maka yang ini adalah peluang bersama X lebih kecil dari A dan Y lebih kecil dari B, kita sebut dengan fungsi distribusi kumulatif ya. Dan ini adalah fungsi distribusi kumulatif marginal untuk X dan ini adalah fungsi distribusi kumulatif marginal untuk Y yang bernilai B Y-nya ya. Seperti itu. Kita dapatkan seperti ini dan ini juga akan berdampak ke akan setara dengan atau akibatnya adalah fungsi densitas peluang XY-nya, fungsi bersama densitas peluang XY-nya adalah perkalian dari fungsi densitas peluang marginalnya. Ya, jadi variabel acak yang tidak independen disebut dengan dependen atau bergantung. Itu sudah saya sampaikan juga kemarin. Nah, di sini kita punya contoh ya. Jadi di sini contoh misalkan X, Y, dan Z. Berarti di sini ada 3 variabelnya ya. Ada 3 variabel X, Y, dan Z adalah variabel acak independen. Oke, berdistribusi uniform, mudah distribusi uniform ya. Oke. Tentukan peluang X lebih besar sama dengan Y, Z dengan fungsinya seperti berikut. Oke, fungsinya ini, fungsi bersamanya adalah perkalian dari fungsi marginalnya, berarti ini saling independen, ya. Ini fungsi densitas ininya sama dengan 1. Oke, ini nilainya 1 ya. Makanya di sini jadi nggak ada, sebenarnya di sini ada 1 gitu ya. Oke, jadi nggak kelihatan ya. Oke, nah oke, di sini untuk X, Y, Z-nya itu berada di antara 0 dan 1. Oke, berada di antara 0 dan 1 karena ini ketentuannya. Ya, jadi dia itu selalu berada di antara 0 dan 1. Oke, di sini yang kita cari adalah X lebih kecil sama dengan YZ.
Ya. Jadi yang pertama kita akan hitung apa? X-nya dulu. Oh, berarti di sini batasnya adalah di antara YZ, X-nya kan YZ. Ya. YZ sampai 1 ya. Karena lebih besar ya. Karena lebih besar. Oke. Di sini karena lebih besar sama dengan berarti YZ-nya di bawah. Lain lagi kalau misalkan X lebih kecil sama dengan YZ, maka di sini yang ininya ya, integralnya ya. Ini adalah integral 0 sampai YZ. Gitu ya. Karena lebih kecil X-nya. Tapi kalau di sini lebih besar sama dengan berarti di sini YZ-nya ada di mana? YZ-nya ada di bawah. Ya. YZ dari YZ sampai 1 gitu ya. Oke. Kalau tadi kan ada di atas ya, mana tadi? Yang AY mana tadi? Bentar. Nah, yang ini yang atas dulu. Nah, ini ya. Nah, yang mana ini? Nah, ini nih ya. Di sini kenapa ada di atas? Karena di sini lebih kecil. Ya, lebih kecil sama dengan. Jadi dia antara 0 sampai AY X-nya itu. Jadi di sini ya tadi yang ini X lebih kecil sama dengan AY. Jadi dia di antara 0 sampai AY ya. Nah, kalau yang ini karena X-nya lebih besar dari YZ, maka dia dari YZ sampai apalah yang maksimumnya? Yang maksimumnya 1, jadi sampai 1 seperti itu. Oke. Oke, ini yang jadi concern-nya itu adalah X, yang mana X-nya lebih kecil sama dengan YZ, maka yang lainnya ya dari 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1 yang ini. Oke. Nah, sekarang urusan yang ini dulu. Urusan yang ini dulu, yang X dulu ya. Jadi integral YZ 1 dx gitu ya, dx gitu ya. Oke. Nah, sekarang dari 1 ini ya, integral 1 ya. Integral 1 itu sama dengan X ya. Oke. Jadi ini adalah X 1 YZ gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang masukin satunya, ini jadi 1 gitu ya. Dikurangi dengan dikurangi dengan masukkan YZ-nya, ini jadi YZ ya, kita punya seperti itu. Simple. Oke. Nah, kita sekarang lanjutkan yang ini. Yang DY berarti kita concern-nya ke Y. Oke. Nah, integral dari YZ ya, integral dari YZ ini adalah integral dari 1 minus ini ada satunya, ini ada nilainya ya. Nah, integral dari ini Anda bisa hitung sendiri ya. Oke. Atau lihat di video kita dapatkan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah dari sini ya kita integralkan lagi ya, kita integralkan lagi nanti kita akan dapatkan 3/4 dari ya. Jadi peluang X lebih besar sama dengan YZ itu adalah 3/4 ya. Sorry, ini hitung integral di sini. Ya, oke. Oke, ya. Dari sini saya nggak kasih tahu dari sini ke sininya bagaimana, tidak saya jelaskan, Anda cari sendiri. Dari sini ke sininya Anda cari sendiri. Ya, oke. Jadi itu adalah nilai peluang di mana X-nya itu lebih besar sama dengan Y. Oke. Nah, sekarang misalkan X dan Y variabel kontinu yang independen. Oke. Dengan kejadian X plus Y lebih kecil dari A sehingga berarti di sini ada 2 variabel ya. Nah, sekarang bagaimana kita hitung ini adalah distribusi kumulatifnya, tapi kita juga nanti bisa hitung distribusi densitas peluangnya ya. Oke. Distribusi kumulatifnya dulu, yang mudah dulu adalah peluang yang ditanya adalah peluang X plus Y itu lebih kecil dari A. Ini masih global ya. Masih berlaku untuk semua jenis variabel ya. Jadi di sini saya masih tuliskan
fx bernilai x dan fy bernilai y gitu ya. Oke, dx dy. Oke, jadi kita punya seperti ini. Oke. Nah, terus karena di sininya kita x ya, jadi sama seperti tadi ya, berkali-kali saya sampaikan. Ya, kita yang pertama itu adalah terhadap X dulu, jadi kita harus cari dulu X-nya itu ada batasannya dari mana sampai mana. Berarti di sini X-nya, karena di sini tambah Y, maka luas kiri dan luas kanan kita kurangi dengan Y supaya hilang Y-nya. Jadi di sini lebih kecil sama dengan A minus Y. Gitu ya. Oke, kalau yang ini dikurangi Y, ya habis Y-nya kan. Ya, yang berarti yang ini pun harus, yang kanan pun harus dikurangi Y, jadi dapat A minus Y. Ya, oke. Nah, di sini ingat lebih kecil berarti dia itu dari kecil sampai dengan A minus Y. Kecilnya berapa? Minus hingga sampai dengan A minus Y. Seperti itu, ya. Oke. Nah, dapat seperti ini. Ingat di sini yang pertama kita hitung untuk DX dulu, ya. Jadi DX-nya saya pindahkan ke tengah, jadi seperti ini supaya gampang kita hitung yang ini. Nanti hasilnya kita hitung untuk yang kalikan dengan FY DY gitu. Ya. Nah, sekarang integral dari minus hingga sampai AY ya untuk fx dx ya ini berarti kan kalau misalkan fx untuk A itu sama dengan integral saya apa? Saya cari nama dulu bentar. Tantri Tafuna ada? Tantri Tafuna? Ada, Pak. Ya, nyalain videonya Tantri. Oke. Ingat, ini rumusnya bagaimana kalau misalkan A-nya itu dari minus hingga sampai hingga. Maka F fungsi densitas, fungsi kumulatif bersama X untuk nilai A ini di sini berapa? Min hingga, Pak. Min hingga atasnya? Hingga. Hingga. Kan ini peluangnya dulu ya, Tantri ya. Ya. Peluangnya adalah peluang X besar, dia itu di sini apa? Sama dengan atau lebih kecil sama dengan atau lebih kecil atau apa? Di sininya A gitu kan? Lebih kecil sama dengan, Pak. Lebih kecil sama dengan. Oke, kalau X-nya lebih kecil sama dengan A, mungkin nggak hingga? Oh, tidak, Pak. Mungkin nggak A plus 1? Mungkin. A tambah 1 X-nya? Oh, Kan ini tidak, lebih Pak. kecil. Tidak. Berarti di sininya sampai apa? Min 1 ya, Pak. Enggak. Kan ini A lebih kecil sama dengan A, boleh nggak ikutan? Oh, tidak, Pak. A ikutan nggak kalau X-nya itu lebih kecil sama dengan A? Oh, ikut, Pak. Kau Ikut. anak. Ya. Maaf, Nah, Pak. jadi di sininya dari min nggak apa-apa. Yang lain juga mungkin kalau saya tanya jawabnya gitu. Ya, tenang. Ini dari min hingga sampai apa? Sampai A, Pak. Sampai A, bagus ya. Ya, jadi di sini oke. Terus di sininya adalah fungsi apa? Distribusi ya. Fungsi densitas peluangnya fx dx gitu kan? Iya, Pak. Ya, makasih. Oke, makasih Tantri. Nah, jadi seperti ini ya, ini adalah definisi dari fungsi apa? Fungsi kumulatif ya, fungsi distribusi kumulatif ya. Nah, jadi karena seperti ini sama ya, ini fx dx, ini sama dengan yang ini ya. Ini pakai x di bawahnya boleh. Ya, oke. Nah, terus di sininya dx, oke, sama. Di sininya minta hingga, sama, ya. Oke, di sininya a, berarti di sininya a juga. Jadi kalau misalkan di sininya a minus y, maka itu adalah fungsi densitas, fungsi distribusi kumulatif dari a minus y, yang mana x-nya itu adalah a minus y. A minus y dari mana? Dari sini nih, dari atas ini. Ya, oke.
Fungsi distribusi kumulatif A minus Y, terus integral dari min hingga sampai hingga untuk FY. Jadi kita dapat seperti ini. Selanjutnya kita akan cari densitas peluang. Ya, turunan dari persamaan ini adalah fungsi densitas peluangnya dari X plus Y. Ya, nah sehingga Fx plus YA ya, kita fungsi densitas peluangnya, maka kita akan turunkan ini ya. Turunan dari integral integral ini ya, ini dapatnya dari atas yang tadi ya. Nah, sekarang kalau misalkan integral ini miliknya si A atau bukan? Bukan ya. Ini miliknya si Y. Ya. Si Y yang nilainya itu adalah B. Ya. Jadi dia nggak berlaku untuk menghilangkan integral ini si turunan. Ya. Nah, sekarang yang diturunkan itu apa? Yang diturunkan itu adalah nilai X. Ya. Nah, sehingga di sini kita masukkan ke sini turunannya. Turunan untuk nilai X. Nilai X-nya mana? Di sini. Nilai X-nya ada di Fx ini. Ya. Nah, ingat, turunan dari Fx ini adalah fungsi densitas fungsi densitasnya. Ya, jadi dengan mudahnya, jadi karena D, dA, Fx, A itu sama dengan fungsi peluang XA gitu kan ya. Nah, jadi maka di sini turunan dari ini adalah ya Fx di sininya sama. Sampai berapa nih X-nya? Sampai nilai A dikurangi dengan Y. Jadi kita punya fungsi densitasnya seperti ini. Ya, oke. Nah, itu sifatnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya dengan punya yang seperti ini kita bisa menghitung lebih cepat gitu ya. Oke. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ini yang lainnya ya, kasus yang lain ya. Di sini jumlah dari variabel random uniform independent. Oke. Ini saya seperti tadi ya, sama seperti tadi. Misalkan X dan Y adalah variabel acak independen, oke. Berdistribusi uniform antara 0 dan 1, berarti di sini antara 0 dan 1 ya. Oke, tentukan fungsi densitas peluang untuk X plus Y. Oke, ya. Yang dicari adalah fungsi densitas peluang ya. Fungsi densitas peluang berarti F kecil. F X plus Y, di sininya nilainya A misalnya. Itu yang kita cari. Ya. Oke, oh ini udah saya tuliskan. Ini yang kita cari. Ya. Fx plus Y, oke. Nah, dari yang tadi barusan, yang apa? Yang ini nih, ya, yang ini untuk kita punya bahwa untuk Fx plus YA gitu ya. Ini adalah integral dari min hingga sampai Fx dan seterusnya. Kita dapatkan ini nih. Kita tulis lagi nih di sini. Ya. Ini dapatnya dari mana? Di slide sebelumnya. Oke. Nah, karena Fy-nya di sini Fy ya, fungsi densitas Y-nya dan fungsi densitas X-nya itu sama dengan 1 untuk 0 sampai 1 ya. Ini sama dengan 1, oke, dapatkan seperti ini. Terus K dan Y-nya itu, ini K dari yang ini ya untuk nilai X ya. Terus ini Y untuk nilai Y, ini dibedain gitu ya karena supaya apa beda gitu ya. Semuanya nilainya berada di antara 0 dan 1, oke. Nah, kita dapat kita lanjutkan ini dari karena di antara 0 dan 1, maka di sini dari minus hingga sampai hingganya kita ganti dengan 0 dan 1. Ya. FYY-nya ini sama dengan 1. Sama dengan 1, sorry. Ya, jadi yang kita punya cuman ini aja. DY ya, jadi seperti ini. Ya, FYY-nya kan 1. Oke. Kita punya seperti ini. Karena A minus Y sama dengan K, ya. Karena A minus Y sama dengan K, jadi di sini gini. X plus Y itu X plus Y sama dengan A. Gitu ya.
Si X-nya di sini kita ganti jadi K kan. X-nya itu kita ganti jadi K. Nah ini oke XK gitu ya. Oke, jadi di sini K itu plus Y itu sama dengan A ya. Nah, kita ganti nilai-nilainya, terus si K-nya ini pengen sendiri, jadi ruas kiri dan kanan kita kurangi dengan Y, maka di sini K sama dengan A minus Y gitu kan, ya. Dari di sini karena K-nya itu adalah A minus Y, ya, maka didapatkan si A minus Y ini, K-nya itu K di antara 0 dan 1, jadi A minus Y-nya itu ada di antara 0 dan 1. Gitu. Ya. Untuk Y-nya sama dengan 0, kalau Y-nya 0, maka A-nya itu ada di antara 0 dan 1. Kalau Y-nya 1, kalau Y-nya di sini 1, maka A-nya itu ada di antara minus 2, di antara 1 dan 2. Ini mudah aja ya. Dari sini kalau 0 di sini ya habislah ya, ini mah tetaplah nggak masalah. Tapi kalau 1 Y-nya berarti di sini 0 dikurangi A min 1 lebih kecil daripada 1. Supaya ruas yang ini jadi A saja, maka semua ruas yang ini pun harus ditambah 1, yang ini pun harus ditambah 1 ya. Jadi 0 plus 1 lebih kecil daripada A min 1 plus 1 lebih kecil daripada 1 plus 1 gitu kan? Ya, yang ini habis ya. Jadi di sini adalah 0 plus 1 jadi 1 dan 1 plus 1 jadi 2. Seperti itu ya. Simple. Oke. Nah, terus di sini untuk Y sama dengan 0, jadi kita lihat dulu ya, untuk Y sama dengan 0 dulu. Didapatkan oke dari 0 sampai 1, dan untuk Y didapatkan oke, itu yang tadi. Sehingga untuk untuk Y sama dengan 0 didapatkan sebagai berikut ya. Jadi dari 0 sampai A gitu ya. Jadi di sini oke, tarik ini 0 sampai A, ini di awalnya integral dari 0 sampai 1, oke. Ini dari apa? Dari nilai A, FA gitu ya. Oke, jadi dari 0 sampai A, Fx ini yang tadi ya. Kalau yang tadi di sininya 1 ya, di sini 1 ya. Nah, tapi karena di sininya nggak ada Y-nya atau Y-nya 0 gitu ya. Ya kalau misalkan kita mintanya itu F-nya sama dengan A, maka di sini kita bisa hitung di sininya A. Nah, gitulah. Ya. Nah, jadi di sini sama dengan Fx oke, dy, jadi di sini untuk Fx A minus Y berarti di sini adalah apa? Y-nya 0 ya. Y-nya 0 berarti di sini tinggal Y-nya 0 jadi integral. Jadi di sini itu ada integral 0 sampai A Fx Fx di sini A gitu ya. Oke. Nah, tapi kita punya definisi dy gitu ya. Nah, tapi kita punya definisi untuk Fxa itu ya, untuk Fx berapapun, nah di sini untuk Fx berapapun nih, ini nilainya 1 nih. Ya. Maka di sini ini akan jadi sama dengan 1 ya. Maka di sini ada integral, harusnya di sini pakai nih 1 ya, integral 1 dy gitu. Ya, integral 1 dy. Nah, jadi integral 1 dy ya integral dari 1 adalah y ya. Y sama dengan y-nya dari A sampai 0 ya, y-nya dari A sampai 0, jadi yang pertama y-nya jadi A, terus dikurangi y-nya jadi 0. A dikurangi 0 sama dengan A saja. Jadi kita dapatkan seperti ini ya. Itu adalah fungsi densitas kalau y-nya sama dengan 0 ya. Dan sekarang kalau misalkan y-nya sama dengan 1, maka di sini dia itu berada di antara 1, A-nya di antara 1 sampai 2 ya. Maka didapatkan FYA-nya itu adalah jadi di sini A minus 1 ini masih yang Y ya. Y-nya 1, jadi A minus 1 sampai 1 ya, karena Y-nya sama dengan 1.
Ya. Jadi kalau tadi di sini sebenarnya yang ini kita bisa tuliskan integral 0 sampai A dikurangi 0, dikurangi 0 gitu ya. Jadi A dikurangi 0 ya A saja gitu. Nah, sekarang kalau misalkan dia di antara Y-nya 1, kayak Y-nya 1 ya, jadi ke atas ya. Jadi A-1 isinya 0 ya. Oke. Nah, jadi di sini F, X, Y, oke ini masih yang tadi ya, sama dengan yang atas. Oke. Dan sama juga dengan yang atas ya. Kalau misalkan di sini apa? Berapapun yang ada di depan ini gitu ya, dia akan sama dengan 1 ya. Jadi di sini dapat seperti integral seperti ini, dapat Y dan akhirnya Y ini 1 dikurangi yang ini A min 1 ya, terus kita hitung jadi dapat 2 min A. Sehingga didapatkan seperti ini, fxy-nya itu untuk nilai 0 sampai 1, kalau A-nya dari 0 sampai 1 maka nilainya adalah A ya. Kalau dia itu nilai A-nya berada di antara 1 sampai 2, maka 2 minus A dan yang lainnya adalah 0. Maka fungsi densitasnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan A-nya yang mana yang bawah? A-nya setengah, maka X-nya pun setengah. F aja juga setengah ya. Kalau A-nya 1, kan A1 masih masuk di sini nih. A-nya 1, maka nilainya pun 1. Ya. Tapi ketika lebih dari 1, misalkan 1,5 berarti di sini 1,5, 2 dikurangi dengan 1,5 adalah setengah. Jadi seperti ini. Ya. Maka berdasarkan hal ini yang kita dapatkan seperti ini fungsinya, maka berdasarkan bentuk grafik dari fungsi densitas peluang X plus Y ini, maka kita sebut dengan distribusi segitiga. Ya, distribusi segitiga kalau bentuknya seperti ini, kita sebut juga dengan distribusi triangular. Ya, jadi bukan hanya distribusi itu bukan hanya normal, bukan hanya eksponensial, sebenarnya ada triangular dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, ini salah satu contoh dari penggunaan tadi ya, penggunaan fungsi fungsi X plus Y yang kita dapatkan dari fungsi densitas bersama. Oke, di sini yang lain jumlah dari variabel random continue independent lainnya ya, jika X dan Y adalah variabel acak gamma ya, variabel X dan Y-nya itu sama-sama berdistribusi gamma, kalian bisa coba ya. Yang independen dengan masing-masing parameternya adalah S lambda karena gamma itu ada 2 dan T lambda, maka X plus Y-nya itu adalah variabel acak gamma juga dengan parameternya S plus T gamma lambda ya. Oke. Nah, terus jika X, ini variabelnya ada sebanyak N ya. Jika variabelnya ada sebanyak N, sebenarnya ini kalian akan pelajari juga di multivariat ya. Oke. Jika variabelnya ada sebanyak N, dengan variabel acak independen yang berdistribusi multi normal, ya, jadi di sini saling independen tapi distribusinya normal, masing-masing X itu berdistribusi normal. Ya, dengan parameternya masing-masing adalah mu I dan sigma kuadrat I, ya. Nah, maka di sini jumlah dari XI-nya itu ya, jumlah dari setiap variabelnya itu akan berdistribusi dengan parameter jumlah dari normalnya dan variansnya itu adalah penjumlahan dari variansnya ya. Oke, ini mungkin akan Anda pelajari di multivariat nanti ya. Oke, Anda temukan bukan Anda pelajari ya. Oke. Oke, nah terus selanjutnya adalah distribusi bersyarat, ya. Oke, sampai sini dulu, sorry. Ada yang mau ditanyakan? Kalau sebelum saya masuk ke distribusi bersyarat, silahkan kalau mau ada yang ditanyakan, saya kasih waktu 5 detik. Oke, ya. Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke distribusi bersyarat. Ingat,
Distribusi bersyarat sudah sering kali saya sampaikan bahwa kalau kita punya event E, yang mana E ini adalah representasi dari variabel X dan F ini adalah event representasi dari variabel Y, ya, maka peluang bersyarat E dengan syarat F, ya, berapa peluang E dengan syarat F kita tuliskan seperti ini, ya, dan definisinya adalah seperti ini. Peluang E dengan syarat F adalah peluang bersama EF dibagi dengan peluang F-nya, itu biasa ya. Oke, peluang yang menjadi syarat ya. Nah, sehingga kalau misalkan X dan Y itu adalah variabel random continue ya, kita bisa tuliskan seperti ini ya. Ini adalah PDF atau fungsi densitas peluang X bersyarat Y ya, X dengan syarat Y ya. Kita tulis seperti ini ya. Ini adalah peluang X sama dengan X kecil ya. Dengan syarat Y-nya itu nilainya Y kecil juga. Seperti itu ya. Nah, kita bisa tulis juga seperti yang disampaikan kemarin bahwa ini adalah peluang bersama dibagi dengan peluang yang menjadi syarat. Ya. Nah, kalau kita tulis juga seperti ini, Fx, Y atau peluang bersama peluang densitas fungsi densitas peluang bersama Fx dan Y terus dibagi dengan fungsi marginal Y-nya. Oleh karena itu, berdasarkan fungsi distribusi bersama F, ya, ini distribusi bersama kumulatifnya, ya, distribusi kumulatif bersamanya dari X dengan syarat Y-nya itu adalah sama dengan Y, maka kita tuliskan seperti ini, ya. Untuk FY-nya ya pastilah lebih besar dari 0, ya. Terus di sini kita tuliskan Fx bersyarat Y, ya, atau fungsi distribusi bersama X bersyarat Y, yang mana X-nya itu bernilai A dan Y-nya itu bernilai Y. Gitu, ya. Jadi di sini adalah peluang X lebih kecil sama dengan A, gitu ya, dengan Y-nya itu sama dengan Y yang tadi ya, nilai Y-nya itu sama dengan Y kecil. Ya, oke. Nah, jadi ini adalah sama dengan ya integral dari dari minta hingga sampai A di sini karena X-nya itu lebih kecil sama dengan A, jadi minta hingga sampai A ya. Di sini adalah F fungsi densitas peluang fungsi distribusi peluang Fxy ya, X bersyarat Y adalah FA, oke, di sini Y dx ya. Oke, karena X-nya udah kita ketahui. Oke, jadi kita ya lihatnya untuk yang X-nya aja gitu ya, untuk yang X-nya aja. Tapi dia berada dalam kisaran Y-nya itu sama dengan Y. Gitu ya. Oke, misalkan X independen dengan Y. Oke, X dengan Y itu independen, maka fungsi densitas peluangnya, oke, maka fungsi densitas dari X dengan syarat Y yaitu ini fungsi densitas peluangnya, oke. Ini berapa peluang X bersyarat dengan Y, ini seperti yang tadi ya, yang pekan lalu ya. Ini adalah fungsi bersama, ini adalah fungsi marginal Y-nya yang menjadi syaratnya. Ingat, karena dia itu independen, maka di sini fungsi bersamanya jadi fungsi marginal. Peluang X sama dengan X dan peluang Y sama dengan Y, dari PY ini juga dicoret. Jadi peluang fungsi bersamanya, fungsi bersyaratnya itu adalah fungsi marginal X saja. Gitu ya. Oke. Itu sudah saya jelaskan juga minggu lalu ya. Oke. Nah, sehingga terakhir di sini misalkan X dan Y adalah variabel random ya. Misalkan X dan Y adalah variabel random dengan fungsi densitasnya seperti ini contohnya. Ya. Ini adalah eksponensial pangkat min X per Y ya dikali dengan eksponensial pangkat minus Y per Y, oke. Yang mana X dan Y-nya itu berada di antara 0 sampai tak hingga ya, kita akan hitung berapa peluang X-nya itu lebih kecil dari 1 dan Y-nya itu sama dengan Y. Oke, pertama yang kita hitung adalah PDF
untuk X bersyarat Y sama dengan Y dulu, kita hitung PDF-nya ya. Nah, terus kita ya ini ya, peluang PDF bersyarat untuk X yang mana Y-nya itu bernilai Y juga ya. Jadi di sini kita masukkan ini yang di atas, yang ini ya, fungsi bersamanya ya. Dibagi dengan fungsi marginal Y-nya. Ya, oke. Nah, fungsi marginal Y-nya berarti di sini kita harus hitung ya berdasarkan yang tadi yang X-nya itu dari min tahing sorry 0 sampai tahingga gitu ya. Terus di sini f X, Y gitu ya. Dx, dy ya. Di sini adalah dari 0 sampai tahingga juga. Sorry. Ya, ya. Dari 0 sampai tahingga. Nah, yang dah hitung ini ya, sudah saya contohkan tadi di sebelumnya, maka kita dapatkan seperti ini. Ya, ini kita dapatkan seperti ini dengan konsep perhitungan yang sebelumnya. Oke. Nah, terus dari sini ya, ini 1 per Y-nya kita keluarkan ya, kita kedepankan ke sini. Jadi eksponensial pangkat minus Y per Y gitu ya. Terus kita dapat integral di sini eksponensial pangkat minus Y per Y dy. Oke, ya seperti itu. Nah, terus di sini yang mudah ini per Y di sini sama per Y di sini hilang. Oke. Oh, ini juga hilang, sorry. Ini ya. Eksponen pangkat minus Y-nya sama eksponen pangkat minus Y-nya kita bisa coret ya kalau jadi 1 ya. Jadi sisanya adalah ini dan ini aja. Oke. Nah, sekarang integral dari eksponensial pangkat minus X per Y dx ya. Jadi yang itunya terhadap X ya. Jadi karena terhadap X, jadi ininya adalah asalnya 1 per berapa gitu ya. Jadi karena di sini Y-nya itu, Y-nya apa, per Y, maka di sini jadi, dia itu jadi asalnya pembilang, kalau di sini masih pembilang, maka, kalau di sininya penyebut, maka di sini bisa jadi pembilang, ya. Jadi kalau ingat, kalau misalkan ada pangkat min X kali 2, maka di sini integralnya adalah minus 1/2 gitu kan, eksponensial min X gitu kan ya. Nah, tapi kalau di sininya adalah 1/2 ya, 1/2 ya, maka di sininya pun jadi 1/2 gitu ya. 1/1/2 itu sorry, di sini ya langsung aja 1 per Y gitu ya. 2-nya saya ganti dari 1 per Y, maka di sininya jadi 1 per Y gitu ya. Jadi 1/1 per Y itu akan jadi minus Y gitu, eksponensial min X. Di sini tetap ya, di sini tetap ya. Oke, di sini kalau di sini tetap 1 per Y, tetap 1 per Y gitu ya. Oke. Nah, jadi dapat seperti ini ya. Minus Y eksponensial min X per Y ini tetap oke. Dapat seperti ini ya. Untuk setiap X, bukan Y ya. Untuk setiap X masukkan nilainya, yang pertama tahingga, yang kedua nanti dikurangi dengan yang nilainya 0. Oke, ini masuk yang tahingga dikurangi dengan yang nilainya 0. Seperti itu. Terus jadi didapatkan ini tahingga per Y ini sama dengan tahingga, eksponensial ini inverse ya, inverse. Jadi ini menuju tahingga, apapun menuju dibagi dengan menuju tahingga itu akan sama dengan 0, jadi dapatnya 0 gitu ya. Nah, yang ini 0 per Y gitu ya, 0 per Y, 0 dibagi apapun gitu ya. Ini hasilnya akan 0, maka di sini jadi eksponen ini jadi eksponensial pangkat 0, ini jadi 1, jadi sisanya tinggal minus Y, jadi di sini minus Y ya. Minus Y ini dikurangi minus Y jadi Y aja ya. Terus yang ini eksponensial pangkat minus X per Y ini dari ke sini. Oke. Jadi kita dapatkan fungsi fungsi densitas bersyarat ya, adalah 1 per Y eksponensial pangkat minus X per Y.
Ya, itu fungsi densitas berserat. Nah, terakhir, sehingga kalau misalkan kita cari peluang X-nya itu lebih kecil sama dengan, lebih besar dari 1, ya, ini akan lebih mudah. Jadi kita integralkan ini terhadap X, ya, integralkan itu terhadap X, ya. Nah, terus di sini dia itu dari 1 sampai ta hingga, kenapa dari 1 sampai ta hingga? Karena di sini X-nya itu lebih besar dari 1, ya, dari 1 sampai ta hingga. Oke, kita integralkan, ya cukup mudah ya. Jadi ini adalah ingat di sini 1/y jadi y ya. Ini seperti tadi ya. Anda pasti paham. Ini kenapa jadi minus eksponensial pangkat min x per y ya. Oke. Nah, terus selanjutnya kita masukkan untuk nilai ta hingganya, sama seperti ini ya. Jadi dia akan menuju 0, terus untuk masukkan nilai satunya. Ya, karena di sini negatif, nanti negatif dikurangi negatif akan dapat seperti ini. Oke, jadi di sini didapatkan bahwa fungsi densitas peluang ya, peluang X lebih besar dari 1 dengan syarat Y-nya sama dengan Y adalah eksponensial minus 1/y. Oke, itu adalah kuliah terakhir kita, ya, kuliah terakhir kita. Jadi, Pak, ini yang terakhir ini agak pusing. Gak apa-apa, kalau pusing berarti kalian mikir, ya. Tapi yang penting kalian tahu alurnya, ya. Kalian tahu cara kerjanya seperti apa, ya. Karena apa? Ya percuma kalau ngapalin juga ya. Karena kalau kalian ngapalin yang ini, oh kalau fungsinya seperti ini, nanti peluang bersyaratnya jadi seperti ini. Di soalnya fungsinya ininya beda di depannya. Ya kalian harus ngitung lagi. Nah, tapi step-stepnya atau tahapan-tahapan perhitungannya kalian bisa tahu. Kuncinya kalian bisa tahu integral dan turunan. Integral dan turunan kalian sudah pelajari di SMA. Ya, oke. Sekian untuk kuliah PTP ya. Jadi kita jumpa lagi mungkin nanti tinggal UAS ya. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada pertanyaan, saya kasih waktu 10 detik. Silahkan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, seperti biasa saya aja yang nanya. Ya. Muhammad Rivaldi ada? Ada Pak. Ya. Gimana, cukup jelas Muhammad Rivaldi? Masih rada bingung tapi masih jelas sih Pak. Tapi Ya. masih bingung gitu. Bingungnya di mana? Kayak yang gini kan banyak integralnya gitu. Jadi kan tiap ini tuh beda-beda. Jadi aku bingungnya kalau misalkan nanti beda rumus nanti nuruninnya gimana? Bingungnya di situ sih. Bingungnya integralnya dari ya yang kalian makasih ya Rivaldi ya. Ya yang kalian harus perhatikan tahapannya ya. Oke. Nanti beda rumus memang, beda fungsi. Nanti akan beda juga, turunannya beda juga dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ya nanti beda fungsi jadi gimana ya? Ya beda fungsi jadi gimana mah kita lihat aja nanti. Yang penting kalian tahu apa itu rumus turunannya, bagaimana cara menurunkan atau ya rumus turunannya dan rumus integralnya itu aja. Oke, Rivaldi nggak ada yang mau ditanyain lagi, Rivaldi? Belum ada Pak. Oke. Satu lagi. Stephanie Maurin ada?
Stefani Maurin? Mana? Ya, Pak. Halo, Pak. Ah. Ya, Stefani, gimana sejauh ini? Sejauh ini agak pusing tapi masih bisa dipahami, Pak. Oke, ya. Ini kuncinya kalian harus banyak mengulang ya. Yang penting step-stepnya tahu kan? Ya. Step-stepnya jelas ngerti gitu, harus gimana dulu terus gimana gitu ya. Karena ya nanti beda fungsi ya beda lagi kesananya gitu ya, beda nilai integralnya ya kesananya beda lagi. Oke, Stefani, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, cukup ya. Oke, kalau tidak ada, silahkan kepada siapapun yang mau bertanya seputar perkuliahan atau UAS nanti, saya kasih waktu 5 detik. Christian? Jeremy? Iya, Pak. Tentang UAS ada yang mau ditanyakan? Bukan pertanyaan sih, Pak, tapi semoga aja UASnya nggak susah ya, Pak. Hah? Semoga susah apa? Nggak susah. Iya, Pak. Oke, ya. Clue-nya UAS-nya adalah real problem. Jadi nggak nurunin kayak gini. Oke. UAS-nya adalah real problem. Jadi nggak akan susah. Ya. Nggak akan susah. Contoh satu aja ya. Saya ya. Nah, dari sini Anda bisa ketahui jika X variabel random gitu ya. Nah, ini T ya yang pangkat X ini T misalkan jangan yang inilah. Yang ini ya. Mana tadi yang 2 tadi. Nah, nanti saya itu misalkan punya suatu kasus ya yang berdistribusi gamma gitu ya dengan parameternya yang pertama adalah variabel apa parameternya misalkan kedatangan karyawan misalkan parameternya 1 menit dan lambdanya percepatannya sekian gitulah. Nah, terus kedatangan jangan kedatangan karyawan, kalau kedatangan karyawan nggak bisa dijumlahkan ya. Kedatangan motor adalah sekian gitu ya di suatu antrian. Terus kedatangan mobil adalah T-nya berapa, lambdanya berapa. Maka bagaimana peluang dari datang mobil dan motor. Berarti mobil dan motor itu adalah plus dan X plus Y gitu ya. X plus Y maka sebenarnya kalian punya distribusi gamanya, distribusi gamma di pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah, tapi parameternya adalah S plus T tadi yang mobil berapa ditambahkan dengan yang motor berapa, percepatannya mobil dan motor sama-sama lambda ya gitulah. Ya. Nah, terus hitunglah peluangnya berdasarkan distribusi gamma yang telah kalian pelajari ya gitu. Ya. Kebanyakan seperti itulah ya. Insya Allah bisa kok ya selama kalian ngerti ya, selama kalian ngerti. Jadi ya pelajari, baca dan kejar kalian harus sampai ngerti gitu ya bahan-bahan yang saya berikan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi sampai jumpa lagi UAS. UAS tidak usah pakai ini ya. Tidak sinkronus ya, tapi asinkronus. Maksudnya asinkronus itu tidak bertatap muka gitu ya. Saya akan usahakan UAS-nya itu kalau kemarin UTS-nya itu di website-nya departemen ya, tapi saya akan usahakan di UAS-nya itu adalah di live Unpad ya. Oke. Jadi kalau UAS-nya di live Unpad, jadi kalian tinggal akses di live Unpad, gak usah berurusan dengan Pak Agus gitu ya. Oke. Sekian untuk pertemuan kali ini. Ya, sekian untuk kuliah PTP. Ingat ya, semester depan kemungkinan besar Anda akan bertemu saya lagi di kuliah
stokastik karena itu wajib juga ya, pengantar stokastik, dan pengantar stokastik itu dasarnya adalah PTP ya. Jadi kalau PTP-nya PTP-nya ngerti, PTP-nya bagus, ya insya Allah ke stokastiknya juga akan lebih mudah di kuliah selanjutnya ya. Sampai jumpa lagi UAS atau di kuliah stokastik nanti ya, kalau temu muka ya. Semoga aja kalau nggak salah semester depan itu udah luring ya. Oke, jadi kita bisa semester depan ketemu di kelas lah ya. Walaupun hybrid ya akan ketemu di kelas juga karena nanti digilir gitu ya, bagian absen berapa sampai absen berapa hadir di kelas, absen sekian hadir di kosan ya, atau di rumahnya gitu kan ya, hybrid itu. Tapi ya perasaan saya nanggung juga ya, mendingan kelas-kelas kecil aja, tapi ya itu terserah Kaprodi lah ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak.